Selesai kita melaksanakan dan melakukan semua hajat kita di kamar mandi itu, maka dianjurkan kita keluar darinya dengan melangkahkan kaki yang kanan dan kita membaca zikir ghufran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbil Atiyah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi dhawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi bi taqwallahi wa iyyakum wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sadaqallahul aliyyul karim. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tanda lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini yang disebut oleh para ulama, hari Jumat ini adalah hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Allah masih menitipkan kepada kita iman, Allah titipkan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita petunjuk yang dengannya mudah langkah kaki kita datang ke rumah Allah ini menjadi tamu-tamunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu kita ucapkan dan peruntukkan kepada Allah, tingkatan yang paling tinggi daripada syukur setelah itu adalah ketika kita beramal. Datang kita ke rumah Allah, kita buka langkah kita, kegiatan kita dengan salat 2 rakaat di dalam memasuki dan mentahiyatkan masjid. Setelah itu kita dengarkan khutbah. Setelah itu rukuk, sujud, tenggelam kita di dalam menikmati indahnya alunan-alunan bacaan Al-Quran di dalam salat berjamaah. Setelah itu kita buka salat kita dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum ke kiri. Setelah itu kita istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan segala zikir yang kita ucapkan itu sesungguhnya adalah tingkatan syukur yang paling tinggi. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut adalah manusia yang paling ahli syukur. Ia salat di dalam salat-salat malamnya hatta tatawarrama qadamah, sampai kedua kakinya bengkak. Lalu istrinya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau membebankan dirimu dengan ibadah yang begitu tinggi seperti ini? Bukankah Allah sudah mengampuni ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min zambik?" Yang lalu sudah diampunkan oleh Allah,
yang akan datang pun sudah diampunkan oleh Allah. Lalu apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, kalau demikian mengapa aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepadanya? Nabi kita mencontohkan syukur dengan amal yang begitu tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, i'malu ala Daud syukra, beramallah kalian wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita doakan kepadanya agar tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita yang terbatas ini, tema yang diberikan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru pada Jumat kali ini adalah tentang meraih hidayah. Sebelum kita membahas apa dan bagaimana cara meraih hidayah, kalimat hidayah ini sering kita mendengarnya. Setiap kali khatib naik mimbar, mereka mengatakan alhamdulillah, berkat hidayah dari Allah. Setiap kali MC datang memberikan sambutan di setiap acaranya, selalu di awal-awal ia menyatakan berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua makna hidayah itu sesungguhnya di dalam pengertian yang disampaikan oleh para ulama. Makna yang pertama adalah yadullu 'ala dalalati wal irsyadi wal bayan. Makna dari hidayah adalah yadullu 'ala dalalah, menunjukkan penunjukan kepada sesuatu, wal irsyad. Irsyad maknanya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, wal bayan, dan Allah memberikan penjelasan kepada kita. Nah, tiga kalimat ini, al-irsyad, ad-dalalah, al-bayan, disampaikan oleh para ulama kita, huwallazi yudafu ila rusuli wal qur'ani wal ibad. Kalimat-kalimat hidayah dalam artian memberikan pengarahan, memberikan arahan, memberikan panduan, itu dilekatkan kepada Al-Quran, bisa dilekatkan kepada hamba, dan bisa dilekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebut, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa makna petunjuk di sini? Engkau memberikan bayan, penjelasan, engkau memberikan dalalah, uraian, dan engkau memberikan kepada orang lain al-irsyad, arahan dengan begitu lembut. Maka kata-kata hidayah dalam arti ini bisa disematkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada di antara kita barangkali yang membahasakan dia mendapatkan hidayah dari ustaz, maka maknanya adalah ustaz tersebut diberikan oleh Allah al-irsyad wal bayan, keterangan, sehingga dari kalimat dan mulutnya dibukakan pintu oleh Allah di dalam kalbu orang yang mendengarkannya. Nah, kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, makna hidayah dalam artian yang kedua adalah al-lutfu wat taufiq wal ismatu wat ta'yid. Ada 4 makna dari hidayah itu. Yang pertama al-lutfu, kelembutan, wat taufiq, dan
Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan wal ismah, Allah berikan kepadanya pengabulan, kemudian wat ta'yid, dan Allah memberikan kepadanya kekuatan. Dalam 4 makna ini tidak bisa dilekatkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika Allah memberikan hidayah, pada saat itu Allah memberikan 4 kepada kita. Apa yang pertama? Al-lutfu, kelembutannya. At-taufiq, yang kedua Allah berikan kepada kita at-taufiq. At-taufiq adalah kesesuaian antara apa yang kita inginkan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Lalu yang ketiga al-ismah. Makna dari al-ismah itu Allah lepaskan kita dari segala dosa. Kemudian yang keempat at-ta'yid, Allah berikan kita kekuatan untuk membuat sebuah amal. Maka dalam 4 makna ini tidak bisa diberikan oleh manusia. Rasul pun dia tidak akan mampu memberikan 4 ini. Sehebat apapun seorang alim ulama, dia tidak akan bisa membuka yang 4 ini. Dan seperti apapun dia tidak akan mampu membuat yang 4 ini, karena 4 ini adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah lah yang bisa memberikan hidayah dalam makna yang 4 tadi kepada siapa yang dikehendakinya. Kaum muslimin, tamu-tamu Allah, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ada salah seorang imam kita yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau menulis sebuah kitab kecil, diberikan judul terhadap kitab yang ia tulis ini dengan Bidayatul Hidayah. Bidayah maknanya adalah awal mula, hidayah adalah hidayah. Lalu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab kecilnya ini membahas 2 pembahagian besar, di mana ia memberikan nama dari kitabnya itu Bidayatul Hidayah. Siapa yang mempelajari, yang membaca, yang mengamati, yang mengamalkan buku Bidayatul Hidayah ini, seolah-olah dia akan mendapatkan mula awal dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab ringkas yang ia tulis ini, beliau membagi kedua bab pembagian besar. Pembagian yang pertama, Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis tentang adab-adab yang harus kita amalkan demi meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bab yang kedua adalah persoalan tentang hati. Pada bab yang pertama, apabila kita baca di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, kaum muslimin, kita akan melihat betapa sempurna dan begitu mudahnya apabila kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menulis ada beberapa adab-adab yang mesti kita amalkan agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan yang menarik apa? Adab-adab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya itu perbuatan-perbuatan kecil yang mungkin pada hari ini sering kita abaikan. Apa dia, kaum muslimin? Yang pertama, beliau mulai adab zikir ketika kita pertama kali bangun dari tidur kita. Nah, banyak di antara kita yang terbangun di pagi hari jam 4. Mungkin ketika azan ia terbangun, ia lupa ada zikir, ada adab yang harus ia ucapkan, ada adab yang mesti ia tunaikan, ada zikir yang mesti ia ucapkan. Apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kecil, kaum muslimin,
tetapi ternyata bagi Al-Imam Al-Ghazali, apabila yang kecil ini kita amalkan, maka hidayah itu akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Setelah membaca zikir, ketika kita bangun dari tidur, diamalkan dan diajak pula kita oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk mengamalkan zikir yang sederhana. Apa dia? Ada adab-adab yang mesti kita jaga ketika kita akan pergi ke toilet atau ke kamar mandi. Sederhana, tetapi banyak di antara kita yang mengabaikan sunnah ini. Apa di antaranya? Ketika kita masuk ke kamar mandi, dahulukanlah kaki kiri dan bacalah di dalam hati, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai kita melaksanakan dan melakukan semua hajat kita di kamar mandi itu, maka dianjurkan kita keluar darinya dengan melangkahkan kaki yang kanan dan kita membaca zikir ghufranaka, aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah ya Rahmanu ya Rahim. Lalu muncul pertanyaan di diri kita mungkin pada hari ini, mengapa setelah kita keluar dari kamar mandi justru kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama kita membahas karena selama di dalam kamar mandi itu hubungan zikir qalbu Nabi Muhammad kepada Allah terhenti sementara. Ketika ia keluar dari kamar mandi itu, dia minta ampun kepada Allah dan ia mengucapkan ghufranak. Oleh karena itu kaum muslimin, sederhana sekali cara-cara kita mendapatkan hidayah dari Allah. Maka di antaranya jangan sampai kita bangun dari tidur, saat kita masuk ke kamar mandi, setelah kita berwudu, lalu kita melangkahkan kaki ke masjid, disunnahkan kita untuk berzikir pagi dan sore, maka seluruh amal-amal itu walaupun kecil, tetapi oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu adalah awal mula dari hidayah yang akan kita dapatkan dari Allah. Lalu yang terakhir, pada bab selanjutnya Al-Imam Al-Ghazali bercerita tentang fiqhul qulub. Apapun yang kita lakukan muaranya haruslah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apapun yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jalani, untuk kita lakukan di dunia ini dari amal ibadah, ataupun apa yang dilarang oleh Allah untuk kita jauhi, semuanya motifnya haruslah lillahi ta'ala. Inilah yang harus kita persembahkan setiap hari agar hidayah itu menyapa kalbu kita. Dan ingat, setiap hari kita selalu bersumpah di hadapan Allah. Apa sumpah kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki dan seluruh ibadahku, wa mamati wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan kematianku. Untuk siapa semuanya itu? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Rabb yang menguasai alam sekitar, alam seluruhnya. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah kita mengamalkan hal-hal sederhana yang dibalik kesederhanaannya itu sesungguhnya di sana terdapat hidayah, terdapat sunnah, terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita lakukan semuanya itu tidak lepas dari perintah Allah bahwa sesungguhnya kita diperintah untuk mengikhlaskan semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada motif apapun, tidak ada motif manusia, tidak ada motif apapun di dunia ini kecuali semuanya kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi bitaqwallah wa iyyakum wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa. Fa inna man a'rada an zikrillah fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa sayahsyuruhu Allahu yaumal qiyamati a'ma. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fallahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa yassartaha ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Qumu ilas salati yarhamuni wa yarhamukumullah.